Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di konten kali ini aku akan masih membahas tentang jurusan karena kan mau masa-masa penerimaan mahasiswa baru. Jadi banyak kalian yang membutuhkan informasi tentang jurusan-jurusan yang ada di universitas. So, aku kali ini akan membahas sebuah jurusan atau prodi yang merupakan prodi ini itu merupakan salah satu prodi dengan peminat paling banyak biasanya. Salah satu paling banyak di setiap universitas, merupakan prodi favorit juga. Bisa kalian tebak prodinya apa? Pasti udah tahu lah, soalnya udah ada di judul. Iya, ada di judul ya. Yaitu prodi farmasi. Dan prodi farmasi yang akan aku bahas ini adalah prodi farmasi yang ada di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Salah satu kampus terbaik di Indonesia. Suka masuk top 3 lah, barengan UI sama UGM. Apa itu? Lagi apa tuh? Yaitu kampus ITB atau Institut Teknologi Bandung. So, karena aku bukan dari anak farmasi dan bukan anak ITB juga, jadi aku nggak mungkin bahas sendiri ya. Jadi tidak lengkap rasanya kalau aku tidak mengundang salah satu mahasiswa farmasi ITB ya. Jadi silakan perkenalkan bintang tamu saya kali ini. Halo semua teman subscribernya Teguh. Perkenalkan, nama saya Hari Richard Miko, biasa dipanggil Miko, mahasiswa fresh graduate dari Sekolah Farmasi ITB. Terima kasih. Ya. Jadi saya panggilnya mungkin karena kita sebenarnya tidak seangkatan ya. Beliau 2017, saya 2018. Beda satu angkatan ya. Tapi dia tidak mau dipanggil Mas, Akang, Kakak. Jadi saya panggilnya nama aja ya, Miko. Jadi Miko ini farmasi ITB angkatan berapa? Aku sendiri farmasi ITB angkatan 2017 ya. Beda 1 tahun kita ya. Oh, tadi udah disebutin kan. Kamu 2017, aku 2018. Beda 1 tahun kita. Jadi Mas Miko ini baru banget lulus bulan kemarin bulan Oktober. Oktober tuh wisudanya ya kan? Iya, lulus wisudanya saya tanggal 23 Oktober ya, kemarin wisuda Oktober. Cuman pas seminarnya, sidangnya itu selesai 4 September, jadi itu pas saya kemarin September, terus sebulan kemudian wisudanya. Ya, jadi nunggu sebulan buat wisuda. Jadi bagaimana nih rasanya udah lulus dari kampus gitu kampus ITB terbaik farmasi lagi. Oke, jadi pertama mungkin dari gimana ya rasanya ya. Jadi sih sebenarnya tuh udah seneng banget ya, karena selama ini kan pandemi ya, termasuk terdampak banget ya, karena dari pas 4 tahun 3 tahunan gitu ya, saya udah merancang semua skripsi saya tentang nge-lab segala macam gitu. Tiba-tiba pas saya udah tingkat akhir, ternyata labnya tutup semua, nggak bisa. Yang ide saya semua yang udah direncanakan nge-lab gitu semua hancur gitu kan. Jadi saya harus ganti topik, terus buat lagi dari ulang, terus munculin motivasi baru itu kan susah banget ya. Jadi sempat demot juga, dan akhirnya sekarang nggak nyangka juga sih bisa selesai skripsinya. Jadi di situ udah lega banget sih, seneng banget udah bisa lulus gitu. Udah seminar kemarin lancar, sidang lancar gitu. Jadi dari kemarin udah sidang tuh rasanya udah seneng banget sih, meskipun gabut 1 bulan gak ngapa-ngapain, cuman rasanya tuh udah kebayar aja sih. Jadi udah sempet melalui tahap-tahap yang paling rendah gitu kan, karena sempet demot gitu. Jadi rasanya senang, lega karena udah selesai. Alhamdulillah. Tapi mungkin sempat pusing juga karena dampak pandemi kan ya. Harus ganti topik. Oke. Sekarang kita akan bahas jurusan Mas Miko nih, yaitu jurusan farmasi ITB. Okay. Nah, apa itu farmasi gitu? Farmasi itu apa sih, dan apa yang dipelajari di farmasi, khususnya farmasi ITB? Oke, jadi apa sih farmasi itu? Jadi mungkin ya, farmasi itu ilmu yang mempelajari obat-obatan ya, secara singkatnya kayak gitu. Karena diambil dari kata farmako, itu kan dari bahasa Latin ya, kalau nggak salah itu artinya obat, kalau nggak salah. Maaf, saya lupa kalau salah ya. Nah, tetapi nggak terbatas hanya dari obat-obatan aja ya. Jadi sebenarnya tuh farmasi sendiri tuh ada 4 sub disiplin, sebagian besar tuh secara umum dibagi 4 lagi subdisiplinnya. Yaitu yang pertama itu tentang farmasetika. Nah, ini tuh farmasi yang benar-benar farmasi banget. Jadi farmasetika itu adalah farmasi yang membahas ilmu tentang resep. Jadi kita membuat suatu obat, dari obatnya itu kan sebagian besar yang
kita beli dari industri kimia itu kan berbentuk serbuk gitu ya. Iya. Serbuk-serbuk kayak paracetamol itu serbuk masih gitu, sampai siap minum. Siap minum itu kayak misalnya bentuknya larutan kayak sirup ataupun pil, tablet dan segala macem. Jadi farmasetika itu adalah ilmu yang membuat obat gitu, yang sampai kita bisa siap minum gitu, dari yang tadinya nggak bisa diminum, yang bentuk serbukan gitu, murni 100%, sampai yang bisa diterima oleh pasien. Nah, itu pertama, farmasetika. Nah, yang kedua itu farmakologi. Nah, farmakologi ini lebih mirip ke kedokterannya. Jadi farmasi yang mirip ke kedokterannya itu membahas tentang apa sih efek obat di dalam tubuh gitu, jadi bisa bikin sakit ataupun itu efek sampingnya yang jelek, atau dia bisa bikin sembuh, farmakologinya apa efeknya gitu. Itu jadi lebih kedokteran banget dan biologis banget gitu. Nah, yang ketiga itu farmakokimia, atau di kampus lain biasanya disebut juga analisis kimia, juga hampir sama sih. Cuman kalau farmakokimia itu lebih luas lagi. Jadi apa sih farmakokimia? Farmakokimia itu ya farmasi kimia. Jadi ini kimianya farmasi. Di sini tuh lebih mirip kimia murni juga sih, karena di sini tuh bikin tadi kan ada obat yang siap minum, ada obat misalkan paracetamol serbuk. Nah, kita mau bikin paracetamol serbuknya yang murni. Nah, itu jadi gimana cara bikin atau sintesis si obat kimianya itu, paracetamolnya, ataupun kita bisa uji obat yang udah jadi. Misalkan ada tablet yang Panadol yang beredar di pasaran, kita uji ini benar nggak sih kandungannya sekian gitu, 500 mg, kurang apa lebihnya gitu. Karena nggak, dosisnya harus tepat kan, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ataupun bisa juga buat validasi, misalkan ada metode baru, kita punya alat baru nih, misalkan alat farmasi baru gitu, diuji cocok nggak pakai uji obat pakai instrumen atau mesin ini gitu. Jadi farmakokimia itu segala aspek kimia dari farmasi gitu, dari mulai hulu ke hilir, dari mulai bikin apa yang baru, terus senyawa baru, sampai ke dalam analisis obat jadinya. Nah, yang terakhir itu biologi farmasi, atau di kampus lain biasanya ada juga yang sebutnya fitokimia. Ya, fitokimia atau fitofarmasi. Nah, apa sih biologi farmasi? Jadi biologi farmasi ini bisa dibilang botani gitu ya. Jadi aspek tumbuhannya. Jadi kan kita tahu ya, obat-obatan juga nggak cuma dari obatan kimia, bisa juga dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan juga bisa. Misalkan ya ada obat yang dari hewan juga kan. Ada misalkan ada yang bilang kayak undur-undur jadi bisa bikin obat gitu kan, atau kalong gitu, ada yang bilang gitu. Itu jadi farmasi biologi atau biologi farmasi atau fitokimia itu meneliti atau sumber-sumber hayati atau biomasa gitu yang bisa jadikan obat. Nah, kebetulan skripsi saya juga di bidangnya biologi farmasi, jadi tumbuh-tumbuhan gitu, bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa dibuat obat. Jadi kalau tadi sebelumnya itu dari kimia, kalau ini dari tumbuhan, dari biologi. Nah, itu sih, jadi farmasi itu terdiri dari 4 itu. Nah, kalau untuk di ITB sendiri, farmasi ITB mungkin ada tambahan 2 lagi ya. Kalau itu kan sebagian besar mungkin kampus lain ada 4 itu, tapi di ITB ada tambahan lagi 2 lagi, yaitu ada mikrobiologi, satu lagi ilmu olahraga ya. Mikrobiologi itu yang berhubungan sama bakteri gitu. Jadi karena kita kan juga sekarang lagi pandemi ya, musim pandemi. Jadi di sini tuh di mikrobiologi itu belajar bagaimana bikin vaksin ataupun bioteknologi terbaru, bikin vaksin dengan jenis-jenis baru dan lain sebagainya, ataupun analisis yang menggunakan bakteri-bakteri gitu. Terus yang keenam itu ilmu olahraga. Ini mungkin agak unik sih di ITB. Jadi di ITB itu ternyata ada olahraga, ada jurusan olahraga ternyata. Nah, olahraganya itu di bawah Fakultas Farmasi atau Sekolah Farmasi. Nah, jadi itu sih kurang S1 belum bisa ngambil itu sih. Jadi S2 nanti yang olahraga. Cuman secara administrasi masuk ke Sekolah Farmasi. Jadi itu aja sih. Jadi ada 6 ya, tadi ada farmasetika tentang ilmu resep, terus ada farmakologi tentang kayak kedokterannya, terus farmakokimia aspek kimianya, biologi farmasi itu yang tentang tumbuh-tumbuhan yang jadikan obat, terus ada mikrobiologi itu tentang farmasi yang untuk meneliti virus-virus, bakteri dan sebagainya, dan terakhir olahraga. Ya. Jadi itu ya, kalau simpelnya farmasi itu mungkin emang ilmu yang mempelajari obat-obatan gitu ya. Terus ada apa sih cabangnya itu ada sebenarnya 4, cuman di ITB ada tambah 2 ya, jadi 6 gitu. Kayak tadi farmakologi dan biologi farmasi dan lain sebagainya. Nah, aku juga baca-baca nih kalau farmasi ITB tuh jadi punya fakultas sendiri ya, kayak namanya sekolah farmasi. Nah, di sekolah farmasi itu apakah prodinya itu cuman farmasi doang atau ada prodi lain?
Nah, jadi teman-teman ini ada keunikannya sendiri sih dari ITB sendiri ya. Jadi dari tahun 2006 itu kan kalau nggak salah ya 2006 itu si ITB itu buat fakultas-fakultas gitu yang satu fakultas itu setidaknya isinya 2 jurusan. Nah, jadi termasuk farmasi ini. Farmasi ini kan awalnya sejarahnya kalau di ITB itu dari FMIPA ya. Jadi dari FMIPA terus itu di bagian Departemen Kimia. Nah, terus dia pisah sendiri bikin fakultas sendiri yang namanya Sekolah Farmasi. Nah, Sekolah Farmasi di ITB ini uniknya itu karena dia udah fakultas sendiri dan di ITB itu ada yang namanya nanti kita bahas penjurusan ya. Penjurusan itu jadi mau nggak mau kalau ada penjurusan berarti satu fakultas harus ada 2 jurusan dong minimal. Nah, jadinya sekolah farmasi ini ada 2 jurusan, mungkin satu-satunya di Indonesia ya yang farmasinya ada 2 jurusan. Nah, jurusannya itu adalah yang pertama itu sains dan teknologi farmasi. Itu lebih ke industri ya, jadi membahas. Dan ini kebanyakan farmasinya itu nggak seperti yang kita tahu tentang obat-obat. Kita kan obat-obat aja, ternyata banyak ilmu-ilmu lain sebenarnya yang bisa kita pelajarin di sains dan teknologi farmasi. Dari mungkin ada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, oh ini kan masuknya ke kimia atau jurusan biologi, atau ada yang teknik kimia pun kita belajar, atau teknik material pun kita belajar, karena ini segala sesuatu yang berhubungan dengan obat sainsnya gitu. Sedangkan yang kedua itu farmasi, klinik, dan komunitas. Nah, ini tuh lebih ke aspek yang tadi kan ada 4 subdisiplin tadi. Nah, ini tuh lebih ke aspek kedokterannya tadi yang farmakologi. Jadi ini tuh membahas tentang rumah sakit, dan ini lebih applicable ke pasien. Jadi bagaimana obat yang udah jadi dibikin itu bagaimana biar bisa penerimaannya lebih mudah ke pasien gitu. Jadi biar pasiennya itu sembuh dan taat minum obat. Jadi lebih ke sosialnya gitu. Tapi juga baik STF itu singkatnya Sains dan Teknologi Farmasi, STF dan FKK ini pun saling belajar crossing gitu. Jadi beberapa kita belajar tentang farmasi klinik, kayak misalkan kita penyuluhan gitu, tentang kalau misalkan ada orang konsultasi, kita harus bisa sebagai farmasis kita harus bisa dong ngasih tahu kayak kan ini sakit ini sebaiknya kalian minum obat apa. Nah, sebagai meskipun saya STF tapi saya belajar itu. Dan yang anak FKK pun sedikit belajar tentang industri, formulasi gitu, bikin resep-resep obat dan sebagainya gitu. Gitu. Jadi di ITB itu farmasinya berdiri fakultasnya berdiri sendiri ya, jadi namanya sekolah farmasi. Dan jurusannya itu ada 2 tadi sains dan teknologi farmasi. Sains dan teknologi farmasi dan farmasi klinik dan komunitas. Dan bedanya itu tadi yang STF tuh lebih ke industri dan FKK tuh lebih ke sosialnya kayak hubungan dengan pasiennya, interaksi dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau di tadi itu lagi Miko tuh jurusannya itu ya sains teknologi. Iya, jurusannya saya sains dan teknologi farmasi gitu kan. STF berarti ya. Berarti yang lebih ke industri gitu. Nah, di STF sendiri itu banyak hitungannya guys ya, ada matematika. Pasti matematika ada, cuman lebih banyak hitungan kah atau lebih ke biologi kah atau lebih gimana? Oke. Nah, kalau misalkan ditanya banyak hitungan apa enggak, jadi kan kita balik lagi ke yang kan matkulnya tuh banyak, tapi kita bisa kelompokkan jadi 4 tadi ya. Dan dari 4 tadi itu kita lihat nih, kayak dari farmasetika. Farmasetika itu banyak hitungan ya, karena farmasetika itu kan bagaimana meresepkan obat gitu kan. Berarti dosisnya harus tepat, berarti harus kayak misalkan kalian bikin kue gitu kan, bikin kue ada resepnya tuh, ini berapa miligram, itu berapa miligram kalian hitung biar jadi kue yang enak. Nah, ini sama kayak obat juga, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih takarannya, misalkan si obatnya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, jadi farmasetika itu juga pasti butuh hitung-hitungan. Nah, terus yang kedua tadi dari farmakologi. Nah, ini mungkin farmakologi itu ya setahu aku ya kayaknya nggak banyak hitungan sepertinya kalau nggak salah, karena ya kalau saya nggak salah ya. Jadi farmakologi ini mungkin yang bebas hitungan kalau yang setahu saya. Jadi cuman bebas hitungan tapi adanya hafalan. Jadi kita harus ngapalin kayak misalkan obat-obat ini efeknya apa segala macem. Ya kayak kita ngapalin obat lah, obat ini efeknya apa, efek sampingnya apa, diminum berapa dosis. Jadi lebih ke hafalan. Tapi kita juga harus paham juga sih sistem misalkan ini bagaimana mekanismenya. Jadi nggak
pure hafalan. Cuman untuk hitungan sepertinya setahu saya jarang atau dikit sih, atau nggak ada sih kalau farmakologi. Nah, terus yang ketiga farmakokimia. Nah, farmakokimia ini jauh lebih banyak kayaknya hitungannya daripada yang tadi farmasetika, karena ini analisis ya. Tahu sih analisis kan pasti hitung-hitungan ya. Jadi kayak uji gimana ini racun apa enggak, punya efek samping atau enggak, itu pasti butuh namanya hitung-hitungan data segala macam. Ya lebih ke statistik sih. Tapi ada juga yang kayak kimia yang stoikiometri segala macam, itu ada di farmakokimia. Nah, yang terakhir biologi farmasi, ini ada hitungan tapi nggak sebanyak tadi farmasetika. Jadi kalau kalian urutin itu yang dari paling sedikit hitungan ke yang paling banyak itu mungkin ya yang paling banyak itu tadi pertama farmakokimia, terus di bawahnya farmasetika, terus biologi farmasi, terus yang paling sedikit itu farmakologi. Jadi tetap ada hitung-hitungan, cuman porsinya beda-beda. Iya. Tergantung itunya tadi Iya, tadi cabang-cabangnya itu disiplin ilmunya. Oke. Kalau ini apa sih di STF sendiri lebih banyak prakteknya atau lebih banyak teorinya? Oke. Jadi kalau misalkan di STF maupun FKK ini sebenarnya sama proporsinya itu praktikum sama teorinya. Cuman sebagian besar ya aku kurang nggak tahu berapa persennya. Cuman nih, kalau misalkan setiap semester itu pasti ada praktikum, dan kalau misalkan ada 20 SKS wajib gitu, itu SKS praktikumnya tuh sekitar 5 SKS. Pokoknya ada 3 praktikum lah, setiap semester itu pasti ada 3. Misalkan semester 2 itu semester 2 enggak, semester 3 itu ada 3 praktikum, semester 4 itu ada 4, semester 5 ada 3, jadi paling sedikit 3 sih. Ada yang pernah 4 praktikum, tapi yang paling sedikit tuh semester 7 karena deket TA gitu, skripsi gitu, jadinya cuma 1 praktikum, tapi 1 praktikumnya itu yang 4 SKS kalau nggak salah. Nah, itu jadi benar-benar praktikum yang susah rumit gitu. Jadi proporsinya mungkin lebih banyak teori sih, tapi menurut saya meskipun lebih banyak teori, si praktikumnya itu tetap bisa menyeimbangkan dari teorinya tersebut. Jadi mungkin 60% teori, 40% praktek, tapi masih tetap masih bisa, kita masih punya keahlian lah yang sama daripada yang lebih banyak praktiknya seperti D3 gitu. Karena emang kita di S1 sini tujuannya emang bukan ke praktikal sih, tapi lebih ke bagaimana merekayasa, mendesain. Jadi lebih memikirkan gitu kan, mendesain, merekayasa bagaimana caranya kita membuat sediaan yang baik, dan kita bisa langsung masuk ke apoteker untuk praktikalnya gitu. Jadi gitu ya. Untuk praktek sama teori sendiri persentasenya tadi apa? 60% teori dan 40% praktek. Mungkin lebih banyak teorinya dibanding yang diploma yang D3. Iya sih, karena biasanya emang sarjana S1 tuh lebih banyak teori biasanya. Nah, sekarang ke lingkungan di sekolah farmasinya sendiri nih. Di lingkungan STF sendiri, lingkungan pergaulannya gimana sih? Apakah orang mahasiswanya tuh ambis-ambis, kompetitif, ataukah mereka saling membantu satu sama lain, atau individualis, atau gimana? Coba ceritain lingkungan pergaulan. Oke, kalau ditanyain tentang lingkungan pergaulan ya, jadi mungkin di sini tuh farmasi farmasi ITB itu kan di sini ada 2 jurusan gitu, STS sama FKK. Nah, 2 jurusan ini jadi emang jarang ketemu ya. Mungkin di semester 3 sendiri yang masih sering STF sama FKK digabung, tapi setelah semester 3, semester 4 gitu udah dipisah. Nah, kalau untuk STF sendiri itu jujur memang kompetitif banget ya. Jadi terasa banget kompetitifnya, saingannya. Cuman ya menurut saya si mahasiswanya sendiri meskipun udah tahu kompetitif ya, kalau misalkan orangnya itu kalau misalkan kita santai gitu, jadi nggak terlalu yang ambis banget, jadi nggak kayak fakultas sebelah gitu ya. Ada yang fakultas yang ambis terkenal di ITB, mungkin kalian udah tahu ya. Jadi saya tahu. Jadi SF itu mungkin nggak terlalu ambis banget, cuman ya tetap kompetitif terasa, cuman nggak terlalu ada yang minder gitulah. Jadi menurut saya nggak ada yang merasa insecure gitu kalau misalkan ada orang yang ambis. Malah ya tetap yang santai tetap santai, yang ambis tetap ambis gitu. Terus kalau misalkan masalah tentang kerjasama segala macam, membuat ulangan ya, kita tetap ada ya yang kayak gitu, bikin kelompok-kelompok belajar. Malah
kalau misalkan dosen gitu yang ngajar pasti lebih nyambung ke mahasiswa kan. Kalau kita nanya-nanya ke mahasiswa pasti lebih klop gitu, langsung masuk ke otak daripada kita didengerin dosen catatan kayak gitu. Nah, kita tetap saling bantu dan sebagainya gitu. Cuman lingkungan farmasi ITB itu sangat dipengaruhi juga sih sama lingkungan ITB-nya gitu, yang secara umum kan kampus teknik, jadi terasa kompetitifnya juga. Betul. Dan di sana juga kita bisa bebas bertukar pikiran sama fakultas lain, karena kan sistemnya di ITB itu terbuka banget antara fakultas lain dan yang satu dan lainnya itu terbuka, dan kampusnya juga yang sempit, jadi bisa bikin fakultas farmasi ketemu fakultas lainnya, jadi bisa saling berinteraksi. Jadi seenak itu sih, apalagi pas TPB ya, itu kita bisa belajar sama fakultas lain karena kita belajarnya itu sama kayak SMA kelas 13, jadi kita bisa minta bantuan fakultas lain yang lebih ngerti gitu. Jadi lingkungan farmasi ITB itu bisa dilihat dari ITB-nya secara umum gitu. Ya sih, emang ITB itu terkenal ambis-ambis orangnya, kompetitif. Tapi ya kalau kayak teamwork yang gitu-gitu itu tergantung individunya masing-masing ya. Terus tadi disebutkan TPB itu adanya di semester 1 sama 2 ya kalau nggak salah. Ya, jadi ya ini ciri khasnya TPB ya. Jadi unitnya di ITB sendiri ya. Kalau tadi kita bahas farmasi, ini sekarang aku membahas ITB-nya sendiri. Jadi ITB-nya itu ya mungkin satu-satunya universitas di Indonesia ya yang masuknya itu kalian harus dari fakultas dulu ya, bukan dari jurusan. Jadi kalian milih dari SMA ke kuliah ke ITB itu milihnya itu dari fakultas. Nah, jadi misalkan kalian mau masuk fakultas farmasi atau sekolah farmasi, itu kalian nggak bisa milih dua dulu. Mau dari SMA itu nggak bisa milih STF atau FKK, tapi harus masuk SF dulu. Masuk SF, terus kalian TPB dulu selama setahun, semester 1 sama semester 2. Itu pelajarannya apa sih TPB? Itu pelajarannya sama kayak SMA kelas 13, kayak SMA gitulah. Mafiki, iya, Mafiki, matematika, fisika, kimia. Nah, kalau biologi itu khas fakultas. Itu cuma ada di 2 fakultas. Biologi murni, biologi dasar itu ada di SCTH atau Fakultas Biologi. Terus sama biologi sel itu ada di farmasi. Jadi farmasi dapat biologi yang khusus sel. Nah, tapi Mafiki itu wajib semua fakultas saintek, ada 13 fakultas saintek itu belajar Mafiki, matematika, fisika, kimia itu. Terus bahasa Indonesia ada, terus ada bahasa Inggris juga, olahraga pun ada, terus sama ya mata kuliah khusus fakultas itu cuma ada 1 per 1 semesternya. Kayak misalkan farmasi kita dapat biologi sel sama semester 1-nya. Nah, semester 2-nya itu dapat anatomi fisiologi. Nah, terus kalau misalkan fakultas lain ada yang khusus perituan, ada teknik apa gitu, itu khusus beda-beda. Oh, ada lagi yang matkul umum yang semua ITB ada tuh namanya pengantar ilmu teknik. Nah, meskipun kita farmasi, tapi kita belajar juga matkul wajib pengantar ilmu teknik. Jadi di sana tuh TPB kita belajar kalau farmasi itu kita bikin angklung ya, bikin areng gitu, bikin areng, angklung dan sebagainya. Terus ada juga sama ilmu komputer, itu juga wajib untuk semua fakultas. Jadi terlepas itu farmasi ataupun sebagainya. Jadi matkul khas itu cuma tadi biologi sel sama anatomi. Nah, gitu. Jadi kalau di ITB sendiri untuk tingkat 1 tuh semester 1 semester 2 tuh belum dapat jurusan yang masih belum masuk fakultasnya. Ya, aku mau tambahin lagi. Jadi tadi tuh kelupaan. Jadi pas penjurusan itu dilihatnya nanti kan semester 3 nih ya, semester 3 penjurusan. Nah, semester 3 itu dilihatnya itu kayak SNMPTN lagi, dilihat dari nilai-nilai kita, indeks kita gitu. Jadi kita milih dulu nih pilihan 1 kita apa jurusannya. Misalkan di STF tuh ada 2 ya. Pilihan 1-nya misalkan saya waktu itu STF, terus pilihan 2-nya FKK. Nah, kalau misalkan kan ada kuotanya nih, ada jurusan favorit. Nah, kita lihat indeksnya bagus apa enggak. Kalau misalkan kuotanya udah lebih, itu baru bisa kelempar ke jurusan yang lain. Ya, jadi kan tadi kan di ITB itu ada survei penjurusan ya. Jadi semester 1 itu ada survei pertama, itu biasanya mahasiswa pada idealis ya cari yang jurusan yang favorit. Misalkan di SF itu yang STF dan sebagainya. Nah, kalau misalkan di survei kedua itu mereka udah pada tahu ya, misalkan jurusan-jurusan yang nggak favorit pun ternyata bagus juga gitu. Jadi mereka udah mulai pada pindah, udah mulai rata lah, si surveinya itu udah mulai rata. Jadi udah mulai sesuai kuota
kuota gitu, dan sampai akhirnya di survei ketiga biasanya mereka itu yang diterima itu udah sesuai kuota, jarang ada yang kelempar. Mungkin kalau yang kelempar pun nggak sampai 5 orang. Nah, tapi meskipun yang kelempar pun ya, setahu saya kebanyakan tuh orang pada tetap lanjut ya, jarang ada yang sampai keluar gitu. Jadi soalnya saya juga kenal beberapa teman yang kalau di SF ya, ada beberapa teman saya yang mungkin kelempar gitu, dan itu mereka akhirnya sampai sekarang nggak pernah ada yang keluar gitu, jadi masih survive sampai sekarang, udah lulus malah. Jadi mereka nyaman aja karena mungkin belum tahu aja ternyata jurusan itu ternyata bagus juga gitu. Jadi selama ini belum ada mungkin ya, cuman nggak banyak gitu yang keluar. Gitu. Nah, untuk dosen di STF kan ya, STF ITB sendiri gimana? Apakah mereka cukup ketat dalam hal kedisiplinan dan lain sebagainya? Terus apa ya, jumlah profesornya mungkin kalau ada berapa dan lain sebagainya, cara mengajarnya dan lain sebagainya gimana tuh? Oke, jadi untuk kita kalau ngomongin dosen tuh beda-beda ya. Jadi ada dosen yang benar-benar strict gitu, ada dosen yang fleksibel. Nah, cuman kalau misalkan masalah disiplin waktu gitu, ada beberapa dosen yang fleksibel gitu. Jadi kita punya apa namanya, waktu itu sampai 15 menit fleksibel waktu. Jadi misalkan 15 menit itu buat jaga-jaga misalkan kena macet segala macam. Nah, jadi selama meskipun kelas itu udah mulai dari tepat misalkan jam 9, jadi meskipun kita telat misalnya jam 9:07 itu masih boleh masuk karena masih dalam range 15 menit itu. Nah, tapi kalau udah lewat dari 15 menit itu nggak boleh masuk sama sekali. Jadi itu benar-benar striknya di situ. Cuman ada juga yang dosen yang benar-benar tepat gitu, 00, jadi misalkan jam 9:00, jam 11:00, jadi nggak ada toleransi 15 menit, itu pun ada. Terus masalah kayak aturan berpakaian, ada yang bebas, ada yang biasanya itu ketentuan itu berkerah gitu ya, itu harus wajib berkerah. Kadang-kadang aku kalau lupa gitu, kadang-kadang bawahnya ini outerwear gitu kan, jadi ada kerahnya ini, karena kan dalamnya kaos tapi ada outerwearnya, yang penting berkerah. Cuman selebihnya itu aturannya nggak macem-macem sih, masih bisa diikutin, paling cuma baju berkerah gitu. Terus kalau untuk gaya ngajar dosen itu sebenarnya itu masih itu ya, masih kalau menurut aku dosen farmasi ITB itu masih nggak terlalu, kan mungkin orang bilangnya dosen suka ada yang nggak ngajar gitu, ada yang kebanyakan pergi. Mungkin kalau di ITB kebanyakan masih sering diajarin gitu ya, nggak ada yang sering keluar ataupun cuman tugas doang. Setahu aku selama aku kuliah itu lebih seringnya benar-benar diajar gitu, diajar pakai PowerPoint. Cuman emang ada beberapa matkul mungkin ya, karena matkulnya waktu itu kalau nggak salah gue baru jadi matkul wajib gitu, dan nggak terlalu susah banget dan masih bisa otodidak. Itu emang jadi dosennya itu cuma ngajar beberapa pertemuan, terus sisanya emang tugas. Itu pun jadi cuma satu pelajaran doang, cuman dosennya tetap masuk, cuman tugas doang sih, kayak presentasi terus. Karena emang kita sebenarnya nggak terlalu yang benar-benar susah gitu, jadi masih bisa diekspor sama mahasiswanya. Cuman kalau kayak ngajar dosen itu masih biasa sih, kayak ngajarin satu-satu, benar-benar dituntun. Dan oh iya, ada kalau misalkan ada matkul yang susah gitu, itu biasanya dosen ada yang ngasih tambahan waktu gitu di luar. Jadi ada yang itu nggak wajib sih, ada yang mau ikut, biasanya yang ambis-ambis. Tapi meskipun nggak ambis pun, karena ini matkulnya susah ya, jadi kadang-kadang kayak aku sebenarnya yang males, tapi ya kalau misalkan males nggak bakalan bisa kan, jadinya aku ikut matkul tambahan, masuk jam pelajaran tambahan gitu di weekend. Biasanya ada dosen yang baik banget kayak gitu. Nah gitu. Terus kalau untuk profesor itu kan tadi ada 4 disiplin ilmu itu, di 4 itu semua ada profesornya. Itu kira-kira adalah 4-3-4 gitu ya, jadi sekitar ya kurang lebih 15-an lah ada profesornya. Jadi ada 60-an dosen, ada 25%-nya itu atau 20%-nya itu profesor guru besar ya gitu. Nah, sekarang ke prospek kerjanya nih ya. Untuk prospek kerja farmasi atau khususnya di sains dan teknologi farmasi sendiri itu apa? Ke apoteker kah, atau bisa di rumah sakit, atau di perusahaan obat-obatan kah, lain sebagainya? Oke, jadi untuk prospek kerjanya nih, jadi kan kita lihat, kita bandingin dulu ya. Jadi menurut undang-undang kesehatan tentang farmasi itu, pekerjaan farmasi itu ada 2 ya.
yaitu kalau pertama itu apoteker dan non apoteker atau TTK namanya, tenaga teknis kefarmasian. Oh. Nah, apoteker itu adalah kayak profesi tambahan setelah S1. Jadi setelah S1 kita berhak apoteker 1 tahun. Nah, yang kedua itu TTK, tenaga teknis kefarmasian itu apa? Jadi itu adalah mahasiswa lulusan S1 farmasi dan D3 farmasi. Jadi dengan kata lain S1 farmasi sama D3 farmasi ini sebenarnya sejajar, sebenarnya setingkat, ini satu level. Jadi nggak ada bagusan mana S1 atau D3 gitu. Jadi untuk masalah keprofesian yang farmasi yang benar-benar teknisnya itu S1 sama D3 sama. Jadi bisa ke kalau misalkan TTK itu biasanya lebih sering ke rumah sakit ya atau klinik gitu, tenaga teknis kefarmasian. Cuman bedanya D3 sama S1 itu apa? Nah, D3 itu sebenarnya enaknya dia itu bisa dapet sertifikat kompetensi gitu. Jadi dia ada ujian kompetensi itu untuk dapetin sertifikat TTK gitu. Sedangkan kalau S1 itu nggak ada ujian kompetensi. Jadi kita nggak dapet sertifikat TTK. Nah, tapi enaknya kalau S1 itu pertama kita bisa privat gitu masuk ke S1 masuk ke apoteker tanpa ada kayak misalkan kalau D3 ke apoteker itu nggak bisa. Jadi harus ekstensi dulu ke S1. Nah, itu pertama enaknya kalau S1. Nah, kedua itu enaknya juga kita nggak terbatas ke, kan kalau D3 itu dia emang punya TTK, punya sertifikat gitu. Tapi S1 itu pekerjaan lebih luas jadinya. Jadi kita nggak cuma bener-bener murni ke farmasi aja gitu, yang bener-bener ke misalkan rumah sakit. Nah, bisa juga ke industri. Nah, industri itu biasanya nggak harus yang TTK, yang misalkan tenaga teknis kefarmasian. Itu kan yang benar-benar harus ada surat izinnya, SIP-nya itu. Nah, itu bisa masuk ke R&D, Research and Development, ataupun bisa masuk ke QA, QC, atau Quality Assurance, Quality Control, itu buat mengecek obat itu baik apa enggak, dan sebagainya. Itu biasanya nggak terlalu strict banget harus punya lisensi TTK. Jadi S1 bisa masuk situ daripada D3 gitu. Terus pokoknya bisa juga masuk ke perusahaan bioteknologi, misalkan ke biologi ataupun ke makanan. Jadi lebih fleksibel sih kalau S1, meskipun kita nggak dapet bukan ijazah sih, sertifikat kompetensi tadi, tapi sertifikat kompetensi pun itu masih bisa diurus sendiri sama S1 ya. Jadi meskipun nggak sama kampus bisa diurus sendiri. Jadi sebagian besar itu ya S1 jadinya ada 3 ya kalau untuk farmasinya sendiri, lapangan kerjanya di rumah sakit, terus di industri, sama satu lagi di pemerintahan kayak misalkan BPOM gitu ya, atau puskesmas gitu. Ya, jadi ada 3. Dan di luar, kalau misalkan di luar pun kayak misalkan bioteknologi itu masih nyambung lah ke farmasi, kayak bioteknologi, ataupun ke makanan, industri makanan, ataupun ada juga yang ke industri kimia juga, yang biasanya yang jago di farmakokimianya itu dia masuk ke industri kimia. Ataupun juga ya kalau mau ke bener-bener lintas jalur pun bisa juga, misalnya mau ke bank atau mau ke administrasi dan sebagainya, itu masih memungkinkan juga. Atau jadi apa namanya, apoteker atau kesehatan farmasi di rumah sakit. Oh ya, katanya kan ada STF sama FKK, itu bisa cross juga sebenarnya. Jadi misal ada temen juga yang STF kerjanya di rumah sakit ada, terus ada juga yang FKK dia di bagian QA atau Quality Assurance, yang penjamin mutu di pabrik juga ada. Jadi jangan takut gitu kalau misalkan kalian udah milih FKK nggak bisa di industri, karena sebenarnya fleksibel aja sih, itu tergantung kompetensi kita, karena nanti kan di wawancara juga apa kemampuan kita dan sebagainya. Mungkin kalau kita bisa dilihat track recordnya kita emang bagus gitu, itu kita bisa dapat pekerjaan yang FKK jadi STF dan sebagainya gitu. Oke gitu. Jadi prospek kerjanya tuh kalau dibagi dalam 3 bidang bisa di 3 ya, itu tadi apoteker sama industri sama pemerintahan itu ya. Terus ini pertanyaan terakhir sih, pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke penonton ini yang mungkin berminat untuk masuk ke farmasi ITB? Jadi pesan saya mungkin pilihlah jurusan farmasi itu menurut ketulusan hati, dengan terbukanya wawasan, maksudnya terbukanya. Jadi kalian tuh benar-benar tahu farmasi itu apa, jangan karena biasanya ya kebanyakan yang buangan gitu kan, maaf ya, kayak biasa ada yang nggak keterima di dokter terus masuk farmasi gitu ya. Jadi pilihlah yang benar-benar kalian minat di farmasi tersebut, karena
sebenarnya farmasi itu enggak kan mungkin kalian farmasi sama kedokteran mirip-mirip biasa. Sebenarnya kalau misalkan apalagi kalau kalian masuk ke farmasi dan ITB dan lebih ke STF itu sebenarnya kalian bakal nemuin ternyata farmasi itu seluas itu. Jadi kayak kita bisa belajar bener-bener yang enggak kita duga, yang oh ini ternyata belajar tentang kristal, makanya kayak kristal yang dipelajari di geologi pun kita belajar. Jadi seumum itu kita belajar tentang material-material juga itu. Jadi kalian pastikan kalian minat di apa yang kalian pilih farmasi sebut, dan jangan karena kalian milih, oh ini karena milih kedokteran gitu jadi milihnya farmasi yang kira-kira passing grade-nya rendah tapi masih milih kedokteran. Karena sebenarnya tadi yang dari 4 tadi aja yang milih kedokteran cuma farmakologi doang kan. Dari yang sisanya itu sebenarnya bebas, kayak sains yang ada yang milih matematika, biologi dan sebagainya. Terus ada juga kalian yang nggak misalkan masuk farmasi karena menghindarin hitung-hitungan, nah itu juga salah juga. Benar. Karena di sana kan yang tadi aku bilang ya dari 4-4 itu ya sebagian besar itu ada hitung-hitungan. Jadi kalian jangan masuk farmasi karena menghindari hitung-hitungan, itu salah banget sih, karena pasti ada hitung-hitungan juga. Nah, dan yang terakhir itu kalian di farmasi itu harus yang orang sangat telaten ya, teliti dan terampil, karena kita itu sering bakalan praktikum-praktikum yang benar melatih kecepatan tangan kita, mata dan sebagainya. Karena emang kalau saya tanyakan sama jurusan-jurusan lain yang di ITB yang teknik gitu ya, itu praktikumnya nggak sebanyak kami praktikum di farmasi kan. Mereka tuh semester 3 ya, semester 3 semester 4 ada yang belum praktikum sama sekali, belum mulai praktikum. Terus mulai semester 5 itu pun cuma 1 praktikum atau 2 praktikum doang kan. Nah kalau kami tuh dari semester 3 tuh udah 3 praktikum, semester 4 5 semester 4 4 gitu. Itu jadi lebih mirip farmasi itu kayak biologi sama kimia sih, itu yang berat-berat ya praktikumnya, maksudnya yang banyak, 1 semesternya bisa banyak. Nah kalau yang teknik kan lebih mungkin sedikit tapi lebih sedikit tapi berat gitu, banyak itunya. Kalau kita banyak praktikumnya tapi ya yang keterampilan tangan gitu. Jadi intinya sih yang penting kita harus telaten gitu, jangan kalau bisa sih jangan yang males-males gitu, karena di sini tuh kita belajar untuk mendewasakan diri juga di farmasi gitu. Nah, jadi itu dia teman-teman seputar Farmasi Institut Teknologi Bandung, dan itu pesan yang disampaikan oleh Amiko ini selaku alumni baru yang baru saja jadi alumni ya, alumni Farmasi ITB Institut Teknologi Bandung. Ya, jadi segitu dulu teman-teman. Terima kasih buat Iya, sama-sama. Miko atas waktunya mau menyempatkan waktu buat collab sama saya. Kalau ada yang mau nanya Kalau gitu ada yang mau nanya boleh bisa dikasih kontak IG atau Facebook dan lain sebagainya. Ntar tanya di komentar aja. Terus mungkin kalau ada banyak yang tanya-tanya lagi, kita bisa bikin part 2 lagi ya, itu ya. Part 2 kalau banyak yang nanya lagi. Konten ini YouTube Farmasi ITB ya. Atau kalian mau ada tentang plan ITB dan sebagainya. Iya ya, nanti bisa dibikin sih. Khusus ITB-nya. Iya. Oke, jadi sekian dulu konten kali ini, dan sekali lagi congratulations for your graduation. Masih suasana vibes-nya. Iya benar, masih suasana wisuda nih. Dan see you on my next video. Bye bye.